Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang teknologi informasi untuk bisnis. Nah, mengapa saya memilih materi ini untuk dibahas? Yaitu yang pertama tentunya teknologi informasi dalam bisnis ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kita dalam berbisnis. Dan yang kedua yaitu dapat memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan akurat. Dan juga yang ketiga dapat meningkatkan keamanan informasi kita dalam dunia bisnis. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pertama, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu definisi dari TI atau teknologi informasi. Nah, TI adalah kependekan dari teknologi informasi. Teknologi informasi merujuk pada penggunaan teknologi komputer dan komunikasi untuk memproses, mengelola, dan menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk seperti data, teks, suara, dan gambar. TI melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan infrastruktur lainnya yang digunakan untuk memfasilitasi proses informasi. Teknologi informasi digunakan dalam berbagai industri dan sektor, termasuk bisnis, kesehatan, pendidikan, pemerintahan, hiburan, dan lainnya. Teknologi informasi terus berkembang dengan pesat, dan banyak inovasi baru dan terobosan teknologi terus muncul untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, kualitas informasi yang dapat diakses dan dapat digunakan. Jadi, teknologi informasi sendiri ini apa sih bagi bisnis? Nah, teknologi informasi ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Di era atau zaman seperti era sekarang ini, TI memiliki peran besar bagi masyarakat atau aktivitas manusia sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengertian dari teknologi informasi sendiri merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengelola, atau menyebarkan informasi. Nah, mungkin bagi saya sendiri, TI ini merupakan beragam alat dan perangkat untuk memproses, mengolah, menyimpan data, dan mengubah seluruh data dengan berbagai macam cara. Di saat ini kan, pada masa seperti ini, apabila bisnis tidak mengikuti teknologi informasi yang sekarang ini mungkin akan terancam dan bangkrut. Nah, dengan adanya TI ini sendiri, otomatis bisnis dan TI ini perlu dikaitkan karena dalam bisnis kita itu melakukan berbagai macam informasi yang merupakan satu hal yang penting bagi kehidupan pada zaman sekarang. Nah, contohnya seperti melakukan promosi melalui media online. Nah, contohnya kayak berita, iklan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pasti kita sering kali mendengar bahwa setiap kemajuan teknologi itu pastinya akan berdampak pada dunia berbisnis. Nah, di sini ada dampak teknologi informasi bagi bisnis, yang mana terutama itu pendorong perubahan bagi bisnis. Misalnya dalam bidang penjualan, bukti nyatanya saat ini kan kita menemukan banyak e-commerce, terus permasalahan barang atau jasa yang mengenalkan alat atau sistem elektronik. Nah, di sini kan sudah jelas, yang dulu apa-apa kita harus ke market store dan juga harus ke tokonya sendiri. Nah, sekarang kan kita udah bisa menggunakan sistem yang canggih. Dengan adanya teknologi yang canggih sekarang, kita bisa memesan semua barang lewat online seperti itu. Nah, di sini dampak teknologi informasi bagi bisnis yang pertama yaitu menyediakan akses informasi instan jarak jauh. Nah, perangkat teknologi informasi ini contohnya kayak ponsel, laptop, komputer, dan juga akses internet yang mana dulu kita hanya dapat melihat dan mendengarkan atau membaca di koran seperti itu. Nah, sekarang kita sudah bisa berkomunikasi jarak jauh. Bisa dengan ini kita bisa menghemat biaya, waktu, dan apa-apa dulu kita harus seperti tadi yang saya jelaskan ke tempat yang sulit seperti itu. Nah, sekarang kita sudah bisa mengakses informasi dari jarak jauh melalui internet seperti itu.
Kemudian dampak yang kedua yaitu memungkinkan layanan lebih baik dengan mengkoordinasikan pengiriman jarak jauh. Nah, di sini maksudnya itu dari kegiatan bisnis atau lokasi terpusat dan aliran penerimaannya itu berasal dari berbagai lokasi seperti itu. Contohnya kayak perabotan, outfit. Nah, itu bisa saja kan dari berbagai lokasi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan organisasi yang lebih ramping dan efisien. Nah, perampingan di sini merupakan sebuah upaya untuk membuat organisasi ataupun perusahaan menjadi lebih ramping, yang mana dengan menutup lokasi atau mengurangi jumlah staf atau menjual unit bisnis yang tidak memberikan nilai tambah atau yang biasa disebut tidak memberikan nilai guna atau tidak memberikan keuntungan seperti itu. Kemudian yang keempat, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik. Nah, dalam dunia kerja kita tidak mungkin kan memperkerjakan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Nah, dengan adanya tim, pekerjaan mungkin akan lebih cepat selesai. Dengan adanya tim, kita di sini akan bekerja sama menuju tujuan bersama yang bisa menguntungkan tim ataupun perusahaan. Jadi mungkin dengan tim kita bisa lebih menghemat waktu dan bisa lebih efisien dalam menyelesaikan suatu pekerjaan seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, memperbaiki proses manajemen. Setiap perusahaan pasti memiliki pemiliknya sendiri masing-masing. Nah, menjalankan bisnis usahanya. Namun banyak perusahaan yang menghadapi kendala dalam berbisnis. Nah, yang dimana mereka itu tidak efektif dalam mencapai target perusahaan secara maksimal. Maka dari itu perlu adanya memperbaiki proses manajemen seperti itu. Nah, kemudian yang keenam yaitu memberikan fleksibilitas untuk kustomisasi. Nah, kemajuan TI ini menciptakan produk dan jasa baru untuk memungkinkan bisnis dengan produk yang lebih besar. Nah, saat ini kan perusahaan menjadikan fleksibilitas ini dalam kerjaan sebagai tujuan bagi karyawan. Nah, fleksibilitas yang dimaksud di sini merupakan keterampilan yang penting untuk dikuasai atau bisa kita sebut dengan memiliki kemampuan maupun sekedar menyesuaikan diri dengan perubahan bisnis yang begitu cepat seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh, menyediakan peluang bisnis baru. Nah, TI ini kan tidak hanya memperbaiki bisnis yang sudah ada seperti itu, tapi juga menciptakan bisnis yang benar-benar baru. Jadi di sini kita mengembangkan produk baru itu. Nah, kemudian yang terakhir, memperbaiki kondisi dunia dan kehidupan manusia pada umumnya. Nah, seiringnya dengan perkembangan teknologi ini, jumlah penduduk di dunia kan juga semakin meningkat. Nah, dalam setiap sesuatu juga pasti memiliki sisi positif dan negatifnya. Nah, salah satunya di sini dengan dalam ruang lingkup sosial itu memungkinkan manusia untuk tetap saling terhubung meskipun terhalang jarak dan waktu. Nah, jadi dengan adanya teknologi sekarang ini kita bisa seperti yang saya jelaskan, bisa berkomunikasi jarak jauh. Jadi dengan adanya teknologi informasi ini, dampak positifnya juga kita bisa saling berkomunikasi dengan kerabat, saudara, dan teman-teman yang lokasinya sulit untuk dijangkau seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada fondasi utama teknologi informasi sumber daya bisnis. Nah, yang mencakup 3 hal. Yang pertama ada internet dan sumber komunikasi lain. Nah, di internet sumber komunikasi lain ada beberapa jenisnya. Yang pertama yaitu internet itu sendiri, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yang mana internet ini sudah memberi atau sudah menjadi sarana bagi jutaan orang dalam berkomunikasi atau berorganisasi yang beroperasi, memberikan kontribusi yang besar khususnya bagi para pelaku bisnis untuk bisa berkomunikasi atau berkolaborasi melalui teknologi informasi sekarang. Yang kedua ada intranet, yang ketiga ada extranet,
dan yang keempat ada elektronik konferensi, dan yang kelima yaitu komunikasi satelit VSAT. Nah, fondasi utama teknologi informasi sumber daya bisnis yang kedua yaitu jaringan arsitektur sistem. Nah, jaringan ini tuh sistem yang tersedia dalam komputer, laptop, atau HP, dan bisa dalam bentuk WiFi atau jaringan nirkabel. Terus jaringan yang ketiga yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, perangkat keras ini nama lainnya adalah Hercules yang dalam bentuk fisik seperti laptop, komputer, monitor. Nah, terus kalau perangkat lunak atau nama lainnya sirkuler itu adalah perangkat yang tersedia dalam perangkat keras seperti kayak aplikasi-aplikasi yang ada dalam HP atau dalam laptop seperti kayak Microsoft Word, terus file dan lain sebagainya. Nah, adapun sistem informasi yang cukup penting sebagai fondasi utama dari sistem teknologi informasi itu sendiri yaitu sistem informasi yang mana digunakan oleh sumber daya TI untuk mengubah data menjadi informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang secara pengerjaannya itu menggunakan teknik penggunaan data dan pengendalian data. Nah, bagaimana sih cara kerja di bagian pergudangan data itu? Nah, dalam pergudangan data itu menyimpan data-data biasanya perihal perkembangan minat para pelanggan, para konsumen terkait dari perusahaan tersebut yang untuk kemudian nantinya akan ketika menggunakan teknik pengendalian data. Nah, tadi data-data yang sudah disimpan menggunakan teknik pergudangan data tadi, kemudian untuk mengambil keputusannya melalui pengendalian data mengenai produk terbaik yang disalurkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Nah, materi selanjutnya itu ada jenis-jenis sistem informasi. Nah, jenis-jenis teknologi informasi yang digunakan dalam bisnis itu yang pertama itu ada sistem informasi manajemen, dan yang kedua ada sistem informasi akuntansi, dan yang ketiga ada sistem informasi persediaan, yang keempat sistem informasi produksi. Nah, jika menggunakan teknologi informasi itu pastinya ada risiko-risiko dan ancaman. Nah, yang besar yang juga harus ditanggung. Yang pertama yaitu peretas atau hacker. Peretas atau hacker ini biasanya meretas akun-akun, khususnya kalau bisnis itu misalnya lebih ke mengenai terkait informasi perusahaan yang bersifat pribadi seperti itu. Terus yang kedua itu ada pencurian identitas. Nah, pencurian identitas ini contoh kasusnya yang sekarang lagi marak itu melalui WhatsApp. Biasanya itu si pelaku chat si korban dan mengatakan kalau ada pengiriman paket seperti itu. Nah, ketika si korban ini membuka file tersebut, maka tanpa disadari saldo rekening ATM-nya akan terkuras habis seperti itu. Nah, itu contoh dari pencurian identitas. Nah, yang ketiga itu ada pencurian kekayaan intelektual. Nah, contoh pencurian ini biasanya mencuri mengenai rencana produksi perusahaan, terus rencana kayak produk itu kapan mau di launching. Kayak gitu kan biasanya sekarang sudah serba teknologi. Nah, simpannya kan sudah berupa seperti data seperti itu. Nah, si pelaku ini bisa saja mencuri mengenai informasi tersebut dan menjadikan hak paten si pelaku seperti itu. Nah, yang keempat ada virus komputer, worm, dan Trojan horse. Nah, virus komputer ini biasanya menyusup jaringan komputer melalui situs website, dan biasanya kalau sudah terserang virus ini itu biasanya dapat mematikan komputer dan komputernya itu tidak bisa digunakan sama sekali. Nah, terus yang kelima ada spyware. Nah, biasanya para pengguna yang mengincar kayak aplikasi-aplikasi gratis itu kan kayak biasanya kayak Netflix. Nah, itu kan berbayar. Nah, biasanya kalau orang yang kayak pengen nonton Netflix versi gratisnya itu biasanya spyware itu ada di dalam aplikasi gratisan tersebut. Nah, yang terakhir yang keenam yaitu spam.
Nah, spam itu biasanya kalau kayak yang nonton lewat website, itu biasanya spamnya itu dalam bentuk iklan. Itu termasuk ke dalam spam. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah perlindungan teknologi informasi. Nah, setiap organisasi itu pasti memiliki informasi penting setiap harinya yang digunakan untuk keperluan bisnisnya. Nah, di sini ada 4 langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mencegah akses tidak berizin atau biasa disebut dengan firewall. Nah, di sini untuk melindungi sumber daya dari ancaman yang mungkin akan datang, contohnya kayak firewall itu peringatan, terus pelanggaran akses, terus kayak lintas jaringan yang mencurigakan. Nah, kemudian yang kedua yaitu menggunakan perangkat lunak antivirus. Nah, yang ketiga yaitu mengaktifkan sistem enkripsi. Nah, sistem enkripsi ini kode rahasia atau biasa kita sebut sebagai sidik jari digital, yang mana yang kita sendiri yang bisa mengakses perangkat tersebut. Yang keempat, menghindari dari spam atau spyware. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tips menggunakan teknologi informasi dalam bisnis. Nah, yang pertama tentunya analisis kebutuhan TI itu sendiri. Nah, di sini sebelum memilih teknologi yang akan digunakan, lakukan analisis kebutuhan TI untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh bisnis kita. Terus, pertimbangkan hal-hal seperti kebutuhan seperangkat keras dan lunak, keamanan data, dan koneksi internet. Nah, yang kedua yaitu pilih teknologi yang tepat. Nah, di sini pilih teknologi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis kita. Misalnya, jika kita memiliki bisnis e-commerce, maka kita akan membutuhkan platform e-commerce dan sistem manajemen inventaris. Nah, yang ketiga yaitu pelatihan karyawan. Di sini kita harus memastikan bahwa karyawan kita terlatih dalam penggunaan teknologi yang digunakan di perusahaan kita. Dengan demikian, karyawan dapat memaksimalkan manfaat dari teknologi tersebut. Nah, yang keempat itu gunakan teknologi untuk meningkatkan komunikasi. Di sini kita harus gunakan teknologi seperti video conference dan email untuk meningkatkan komunikasi antara tim dan pelanggan. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya perjalanan dan mempercepat waktu respon terhadap pertanyaan pelanggan. Nah, yang kelima yaitu gunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Di sini kita harus mengimplementasikan sistem manajemen rantai pasokan dan perangkat lunak manajemen proyek untuk membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Nah, yang keenam, pertimbangkan keamanan data. Nah, kita harus memastikan bahwa data bisnis kita aman dan terlindungi dari serangan siber. Nah, pertimbangan untuk menggunakan perangkat lunak keamanan dan memastikan bahwa sistem keamanan kita diupdate secara teratur. Nah, yang ketujuh yaitu gunakan teknologi untuk meningkatkan layanan. Di sini kita harus menggunakan teknologi seperti chatbot dan sistem manajemen pelanggan untuk meningkatkan layanan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, yang ke-8 yaitu terus memperbarui teknologi. Pastikan bahwa teknologi yang kita gunakan selalu diperbarui dan ditingkatkan agar tetap efektif dan dapat bersaing di pasar yang terus berubah. Nah, itulah materi mengenai teknologi informasi dalam bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi teknologi informasi dalam bisnis. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi atau terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.